Selamat datang kembali di channel saya, channel yang membahas seputar tutorial ya. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya sebagai penggemar Vespa. Saya tidak akan membahas tentang tutorial di kesempatan kali ini, namun saya akan sedikit menjelaskan tentang penyebab Vespa, mesin Vespa overheat ataupun mesin Vespa yang panas ya. Mesin Vespa yang panas sebenarnya ini sesuatu hal yang wajar ya atau hal yang umum ya. Namun kalau kita gunakan dengan jarak yang jauh, namun kalau dengan jarak yang dekat, ini mesin panas itu memang ada problem ataupun permasalahan. Biasanya itu sangat panas ya. Kemudian kalau kita siram menggunakan air ini akan mengeluarkan asap ya. Nah, ini ciri-ciri ini mungkin dikarenakan ada beberapa penyebab yang akan saya jelaskan di video kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe sebagai persahabatan kita sesama penggemar Vespa. Langsung saja kita bahas untuk penyebab yang pertama. Kita bahas terlebih dahulu dengan hal-hal yang paling sederhana ya. Ketika Vespa kita mesin terlalu panas, ini bisa disebabkan karena settingan karbu ya, settingan angin ataupun settingan karburator ini yang terlalu irit. Pada saat kita menyetel ataupun menyeting karburator Vespa, ini kalau terlalu irit, ini bisa menjadi faktor penyebab mesin overheat ataupun panas ya. Ini dikarenakan bensin yang keluar itu sangat sedikit ya. Sehingga ketika pistonnya ini pembakarannya terlalu sedikit, otomatis kering ya. Ketika pistonnya kering, secara otomatis gesekannya ini semakin kuat. Oleh karena itu mesin panas ya. Nah, selain dari karburator ini juga mungkin dikarenakan oli samping yang terlalu sedikit ya. Oli samping yang terlalu sedikit ini juga bisa menjadi faktor ataupun penyebab Vespa cepat panas. Ini juga dikarenakan untuk pistonnya itu pelumasnya kurang, secara otomatis itu kurang ya. Sehingga seperti tadi yang sudah saya jelaskan itu untuk gesekannya itu terlalu besar, menimbulkan panas yang berlebih ya. Ya, ini oleh karena itu saya sarankan untuk oli sampingnya itu jangan terlalu sedikit, apalagi kalau dengan jarak yang jauh, alangkah baiknya itu kita kita kasih yang banyak. Kemudian yang kedua, selain dari hal tersebut itu untuk overheat ini juga bisa disebabkan karena mesin ataupun mesin yang ngempos ya, tenaga yang kurang ini dipaksakan untuk beban yang berat ataupun gas yang terlalu tinggi, sehingga ini juga menjadi faktor penyebab overheat ya, karena tenaganya kurang kuat kita paksakan, ini juga bisa menjadi penyebab untuk overheat. Kemudian selain dari itu, untuk masalah overheat ini juga bisa disebabkan pada saat kita turun mesin ya. Turun mesin, kita ganti piston ataupun kita quarter ya. Quarteran ini yang bisa menyebabkan mesin Vespa panas ya. Namun sebenarnya itu untuk masalah quarteran itu kalau mesinnya panas itu sesuatu hal yang wajar. Namun dengan catatan itu untuk selang waktu sekitar 1 atau 2 minggu. Kalau lebih dari itu memang ada kelainan ya. Iya.
Kalau kita gunakan 1-2 minggu, mesinnya panas itu sesuatu hal yang wajar karena baru kita quarter. Namun kalau lebih dari itu tetap mesin panas, ini mungkin dikarenakan quarteran yang miring ya. Nah, quarteran yang miring ini akan menjadi penyebab gesekan yang terlalu kuat. Nah, oleh karena itu mesin akan menjadi panas. Selain dari hal itu, untuk overheat ini juga bisa dikarenakan kompresi yang terlalu padat. Kompresi itu merupakan udara yang ditekan itu saat pembakaran ya, ditekan piston, ya. Itu kalau lebih tinggi sudah jelas untuk mesinnya itu akan lebih panas, ya. Selain dari itu, pembakaran yang kurang lambat, ya, pembakaran yang kurang lambat itu dikarenakan pengapian yang kurang maju pada saat kita menyeting napur ya, ataupun setting timing itu pada saat kita mencari pengapian. Ya. Kemudian yang terakhir itu bisa disebabkan karena kotoran ataupun kerak-kerak yang menempel pada dinding piston ataupun dinding head cylinder ya. Nah, ini juga menjadi faktor penyebab mesin Vespa kita overheat. Ya. Terima kasih, mungkin cukup itu saja sedikit pengalaman ataupun penjelasan yang saya dapatkan, saya bagikan, khususnya ini bagi para skuter pemula yang masih bingung ataupun ragu dalam menangani sebuah permasalahan Vespa. Saran saya untuk skuter pemula itu alangkah baiknya ketika Vespa kita trouble ataupun mogok, kita perbaikinya sendiri ya, jangan ketergantungan sama bengkel. Karena di sisi lain itu akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri ya, kalau kita mampu menangani sebuah permasalahan Vespa, itu akan menghasilkan kebanggaan yang tersendiri. Terima kasih, mungkin hanya itu saja. Semoga dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat. Mungkin cukup sekian saja. Sekali lagi jangan lupa untuk di-subscribe sebagai tanda persahabatan kita sesama skuteris. Terima kasih.